Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Oktrisani dengan NIM J3120000001. Saya dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal Basreng untuk memenuhi tugas kewirausahaan. Nah, yang pertama itu dapat pendahuluan. Latar belakang dari proposal ini yaitu makanan ringan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan di masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Usaha camilan memang masih terbuka lebar karena menjalankan camilan memiliki kelebihan yaitu selalu ramai dicari oleh konsumen. Salah satunya yaitu seperti basreng. Basreng sendiri menjadi salah satu camilan yang saat ini tengah populer dan diminati oleh masyarakat adalah basreng dengan varian rasa pedas. Penjualan basreng dari hari ke hari pun selalu mengalami peningkatan, sehingga sudah tidak diragukan lagi bahwa olahan basreng ini memiliki cita rasa yang enak dan gurih, sehingga banyak diminati oleh masyarakat mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa. Selanjutnya ada perumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana cara untuk membuka usaha basreng yang baik dan benar serta tidak mengalami kerugian. Yang kedua yaitu ada bagaimana cara untuk mengantisipasi persaingan usaha bisnis yang semakin ketat saat ini. Yang ketiga yaitu ada bagaimana cara untuk meraih kesuksesan dalam berbisnis basreng. Selanjutnya itu ada visi dan misi usaha. Visinya itu berisi menciptakan sebuah usaha yang unggul dengan kualitas yang terbaik serta nilai gizi yang tercukupi untuk tubuh dan mendirikan usaha secara mandiri. Misinya dari usaha ini yaitu memberikan hasil produk dengan kualitas basreng yang terbaik dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Berikut ada tujuan. Yang pertama yaitu menambahkan pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Yang kedua yaitu untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Yang ketiga ada mewujudkan kemampuan individu untuk meningkatkan kemajuan di masyarakat. Dan yang terakhir ada meningkatkan semangat perilaku dan kemampuan berwirausaha di kalangan mahasiswa dan masyarakat. Selanjutnya itu ada manfaat usaha. Di bidang ekonomi bermanfaat untuk keuntungan yang didapat cukup besar pada segi pemilik, yaitu menjadi pengalaman dalam berbisnis. Dan yang terakhir dari segi masyarakat yaitu memenuhi kebutuhan camilan di masyarakat. Selanjutnya ada profil organisasi. Nama perusahaannya itu sendiri yaitu memilih pemilik perusahaannya itu kelompok 8 di Expo Kewirausahaan 2021. Produk yang dijual itu berupa basreng dengan varian rasa pedas dan alamat yang dapat dibeli yaitu daerah Batam, Grobogan, Pacitan, dan Solo. Nah, struktur organisasinya sendiri yaitu penanggung jawabnya Dini Oktrisani, kemudian sekretarisnya yaitu Nadifa Khorisayati, kemudian bendaharanya dipegang oleh Ulfi Fitriani, dan video promosinya sendiri diberikan kepada 2 orang yaitu Desi Anissa Laksono Putri dan Jian Salsabila Adha. Nah, untuk pemasarannya sendiri ini dilakukan oleh semua anggota kelompok. Selanjutnya bab 2 yaitu produksi bisnis basreng dan analisis bisnis. Nah, yang pertama ada produksi basreng. Produknya sendiri itu berupa basreng dengan rasa pedas dan ada analisis secara finansial. Nah, harga basreng per 100 gram sendiri dipatok dengan harga Rp12.000. Dan ada modal sendiri yang pertama ada peralatan dan perlengkapan. Nah, total dari modal peralatan dan perlengkapan sendiri yaitu Rp524.000. Kemudian ada modal bahan baku. Nah, bahan bakunya sendiri itu ada basreng pedas per 5 kg sendiri itu sebesar Rp452.000. Jadi total bahan baku per bulannya itu ada Rp9.040.000.
Nah, biaya ini akan menghasilkan sekitar 100 kg basreng. Kemudian ada mode sarana transportasi. Yang pertama itu ada transportasi. Nah, transportasinya ini menghabiskan 100.000, kemudian internet sebesar 250.000. Jadi total sarana transportasi itu sebesar 350.000. Selanjutnya itu ada biaya operasional. Nah, gaji karyawan per 3 orang yaitu sebesar 1.800.000. Kemudian listrik sebesar 150.000. Jadi total biaya operasional per bulan yaitu 1.950.000. Nah, total biaya operasional dari bulan pertama dan bulan kedua itu masih sama sebesar 1.950.000. Jadi total biaya untuk bulan pertama dan bulan kedua dan seterusnya yaitu sebesar Rp11.864.000. Laba rugi. Nah, asumsi penjualan per hari itu 40 pieces basreng. Nah, total penjualan per bulan yaitu 40 pieces basreng dikali harga jualnya itu Rp12.000 dikali 30 hari yaitu Rp14.400.000. Jadi untuk keuntungannya sendiri yaitu penjualan per bulan dikurangi biaya produksi, yaitu penjualan per bulan yaitu Rp14.400.000 dikurangi Rp11.846.000 menghasilkan Rp2.554.000. Jadi keuntungan dari bisnis ini per bulannya yaitu Rp2.554.000. Selanjutnya ada bab 3. Nah, bab 3 ini membahas mengenai analisis SWOT atau SWOT. Nah, yang pertama adalah strength atau kekuatan. Pada slide ini, yaitu tidak memerlukan banyak waktu dalam penyajian, harga terjangkau oleh semua kalangan, kemasannya yang praktis, kemudian rasanya yang lebih nikmat dan gurih, dan tahan lama. Terus yang kedua ada weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan ini itu pertama banyak usaha yang sama dengan variasi rasa yang beragam. Tidak dapat dinikmati oleh semua umur karena pada usaha ini hanya memiliki satu varian rasa yaitu pedas. Yang terakhir ada kekurangan peminat terhadap cemilan basreng. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Nah, ini berisi pemasaran cukup mudah, banyak peminat terutama anak muda yang menyukai makanan kekinian. Kemudian ada cara pemesanan yang mudah. Kemudian ada threats atau ancaman. Nah, ancaman ini yaitu banyaknya pesaing, kemudian sepinya peminat, dan produksi produk yang langka. Yang keempat, pada bab 4 ini berisi analisis pasar dan pemasaran. Nah, pada analisis pasar terdapat target pasar, persaingan, dan sasaran pembeli. Nah, pada target pasar ini, usaha yang berlokasi di tempat yang strategis atau di pinggir jalan seperti sekitar kampus. Kedua itu ada persaingan. Pada persaingan ini terdapat pada jenis usaha, varian rasa yang beragam, dan strategi penjualan. Dan yang terakhir ada sasaran pembeli. Sasaran pembelinya ini itu semua kalangan masyarakat, khususnya anak muda. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran ini mulai dari mulut ke mulut, kemudian dengan menggunakan media internet seperti WhatsApp maupun Instagram. Dan ada pengembangan pasar. Pada pengembangan pasar ini dapat menambah pasar baru untuk memperluas jangkauan yang sudah dimiliki. Dan ada pengembangan produk. Nah, pada pengembangan produk ini menambahkan rasa yang mungkin tidak ada di pesaing lain. Selanjutnya itu ada langkah promosi. Tahap pertama itu pemberian diskon 10%. Pemberian diskon 10% ini dengan syarat konsumen harus membeli minimal 3 pieces basreng.
Tahap kedua itu ada pemberian kupon berhadiah. Maksudnya itu setiap pembelian satu biji sebastian akan mendapatkan satu kupon berhadiah. Yang terakhir ada bonus. Bonusnya ini yaitu setiap 10 kupon yang telah terkumpul dapat ditukarkan dengan satu biji sebastian. Yang kelima itu ada perencanaan bisnis. Pada perencanaan bisnis ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada metode pelaksanaan program dan perencanaan usaha. Yang pertama ada metode pelaksanaan program. Pada subbab ini dibagi beberapa bagian, yaitu ada metode pengumpulan data. Maksudnya yaitu mencatat segala jenis aktivitas dan kendala-kendala yang menghambat kelancaran usaha. Yang kedua yaitu ada survei bahan baku. Maksudnya yaitu menjalin kerjasama dengan salah satu penjual online di e-commerce yang menjual basreng. Yang ketiga ada sosialisasi dengan masyarakat. Nah, maksudnya ini yaitu memberikan testimoni kepada keluarga terdekat mengenai basreng ini. Selanjutnya yang keempat ada penjualan atau pemasaran. Maksudnya itu menjual atau memasarkan produk di lingkungan setempat. Produk dapat dipasarkan secara online melalui WhatsApp Story maupun Instagram Story. Untuk wilayah sekitar tempat tinggal, ada pengiriman secara cash on delivery atau COD yang dilakukan setelah selesai aktivitas kuliah, biasanya pada sore hari. Yang terakhir ada pembagian hasil kerja. Maksudnya itu keuntungan yang diperoleh dari penjualan ini akan dibagi rata sesuai jumlah anggota. Nah, yang kedua ada rencana usaha. Pada rencana usaha ini dibagi menjadi 3, yaitu ada yang pertama ada rencana jangka pendek. Manfaatnya yaitu untuk menambah pengalaman kerja dalam usaha bisnis dan meningkatkan kreativitas. Yang kedua ada rencana jangka menengah. Manfaatnya yaitu menjadi pengusaha muda yang sukses. Yang ketiga yaitu ada rencana jangka panjang. Manfaatnya yaitu meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha kelompok ini. Nah, yang terakhir ada penutup. Semoga dengan adanya proposal ini dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua, terutama pada pelaku usaha. Tidak lupa saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala rahmat dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan proposal ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah bersedia membantu saya untuk menyelesaikan proposal ini. Saya menyadari bahwa proposal yang saya buat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dapat saya realisasikan pada usaha basreng ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.